Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau update kondisi Gaza hari ini tanggal 13 April 2026 bersama saya Udail Afras dari Gaza, Palestina. Welcome di channel kita Udail Afras dan Ayu Aida. Teman-teman, sebelum kita mulai mengupdatekan info dari Palestina, tolong like, share video ini dan subscribe di channel saya karena ini sangat mensupport saya. Soalnya berapa hari terakhir itu kayak algoritma YouTube itu main-main, saya nggak tahu, masih bertahan tidak bertambah ya subscribe-nya. Jadi tolong untuk support saya, subscribe di channel saya. Baik ya, terima kasih. Jadi langsung kita update info dari Palestina. Insya Allah saya akan usaha maksimalkan ya upload video setiap minggu sekali ya untuk updatekan info dari Gaza, supaya teman-teman tahu kondisinya apa yang terjadi di sana. Karena saya tahu teman-teman itu peduli banget sama Palestina, peduli banget sama kondisi saudara kita di Gaza, dan terima kasih kepada Indonesia yang selalu support dan peduli untuk Palestina. Saya sebagai orang Palestina yang keluarga saya ada di Gaza di sana, ada ayah, ibu, semua saudara ya, 7 saudara, ada 3 perempuan sama 4 laki-laki, semua masih ada di Gaza alhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, masih di dalam kondisi baik mereka ya. Tetapi kondisi secara umum di Gaza masih sangat buruk ya teman-teman. Ini kenyataan ya, ini realita yang tidak bisa kita hindari. Kita harus jujur bahwa walaupun statusnya itu gencatan senjata teman-teman, tetapi masih ada serangan dari Israel terhadap saudara-saudara di Palestina setiap hari. Sampai kemarin, baru di malam yang kemarin ada banyak syahid, banyak korban akibat dibom di sana, diserang. Walaupun itu Israel kemarin sibuk dengan perang ya bersama Iran dan Amerika, Lebanon juga, tetapi masih mereka fokus sama saudara-saudara di Palestina. Drone itu kalau pantau di Gaza 24 jam teman-teman, ya merekam CCTV 24 jam, dia memantau saudara-saudara di Palestina ya, nyari-nyari orang yang mereka nyari gitu. Setiap hari itu masih ada serangan ya. Saya telepon sama keluarga setiap hari juga, mereka bilang sama saya bahwa mereka setiap hari itu takut. Maksudnya takut bukan takut dari kematian, tidak, tetapi mereka selalu di dalam ketakutan, tekanan gitu. Hidupnya nggak tenang. Walaupun itu statusnya gencatan senjata, tetapi setiap hari ada serangan, setiap hari ada suara bom, setiap hari ada ledakan, setiap hari ada drone yang masuk ke udaranya Gaza gitu. Jadi benar-benar kondisinya belum stabil. Dan soal makanan dan bantuan teman-teman, memang alhamdulillah sedikit membaik ya soal bantuan makanan yang masuk ke Gaza selama gencatan senjata. Alhamdulillah ada makanan yang masuk, tetapi masih belum maksimal ya. Dan banyak orang dari rakyat Gaza itu mereka masih belum bisa beli makanan karena tidak punya gaji, tidak punya pemasukan setiap bulan. Jadi mereka sampai saat ini mereka bertahan karena bantuan yang dikirim oleh beberapa negara muslim ke Gaza, dan itu bantuan yang masuk juga masih sangat sedikit, masih sangat terbatas, karena jalur Rafah di antara Rafah dan Gaza ya, di antara Mesir dan Gaza itu masih dijajah oleh Israel. Mereka yang mengatur semua bantuan yang masuk ya. Semua bantuan itu dikontrol oleh Israel, tentaranya, yang ada barang yang tidak membolehkan masuk, ada beberapa makanan tertentu yang tidak boleh masuk seperti daging, ayam, beberapa jenis makanan masih ada yang belum bisa masuk. Mainan anak kecil juga belum bisa masuk. Banyak hal yang tidak bisa masuk ke Gaza sampai saat ini, hanya hal-hal yang basic saja ya. Tetapi walaupun ada yang masuk, masih banyak dari rakyat Gaza masih belum bisa beli makanan karena tidak mampu beli. Jadi mereka bertahan karena bantuan yang dikirim oleh kita dari Indonesia atau dari beberapa negara muslim, itu pun bantuannya masih sangat sedikit ya. Soal beberapa para syuhada, setiap hari ada syuhada yang turun di sana teman-teman. Setiap hari ada serangan dari Israel ya. Seperti yang saya cerita di awal video ini, kemarin itu ada sekitar 20-30 korban di sana di Gaza itu di satu hari ya, diserang. Beberapa titik polisi di Gaza di sana diserang oleh Israel. Mereka mau menjatuhkan keamanan di Gaza gitu. Mereka tidak mau ada
ada tenang di Gaza atau ada keamanan, karena masih ada pemerintah di sana ya, pemerintah para mujahidin HEMAS ya, kita nggak mau jelasin karena algoritma nanti nauzubillah kena ya. Jadi masih ada di sana mereka, jadi kondisinya masih belum stabil ya. Tetapi saudara-saudara di Gaza masih mau bertahankan Gaza, masih hidup di Gaza, masih mereka tidak menyerah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka masih berusaha untuk hidup ya, untuk bahagia juga. Alhamdulillah, saudariku namanya Bayan ya. Walaupun di dalam kondisi sulit banget, alhamdulillah dia sudah mau nikah 1 bulan lagi, masya Allah ya. Banyak orang dari rakyat Palestina itu yang sudah menikah juga di dalam kondisi sangat sulit. Mereka nikah di tenda, walaupun tendanya itu sangat-sangat sulit di sana ya. Hidup di tenda, tidak ada toilet, tidak ada air, tidak ada fasilitas seperti kita di Indonesia, nyaman semua ada. Tetapi di sana kondisinya sangat jauh ya, beda dengan kita. Tetapi mereka masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa keadaannya gitu. Ya, mereka masih mau bertahankan hidup di sana karena mau membela Palestina. Mereka kan membela tanahnya yang mereka hidup udah ribuan tahun di sana. Tanah umat Islam juga. Masjidil Aqsa bukan miliki orang Palestina saja, tetapi memiliki umat Islam semuanya. Jadi saudariku Bayan ya, dia mau menikah alhamdulillah 1 bulan lagi. Jadi mohon doanya ya teman-teman, semoga acara nikahnya lancar. Suaminya orang Palestina, tetangga dari Gaza ya. Itu apa namanya, suaminya saudariku Bayan itu masya Allah dia memilih untuk tinggal di Gaza dan lagi membangun rumah dari batu ya, karena di sana tidak ada semen, tidak ada besi, tidak ada apa-apa. Tapi dia berusaha maksimal membangun 1 kamar ya untuk bisa tidur, untuk bisa hidup di sana. Dan suaminya saudariku itu calon suami, saudaranya kakaknya itu syahid di awal perang, dibom oleh Israel ya. Jadi mereka masya Allah bersabar dan bersyukur dan berusaha hidup selalu. Tetapi ada kewajiban dari umat Islam, wajib support Palestina dan wajib wajib membela Palestina, karena ini adalah kewajiban dari seluruh umat Islam ya. Kita di Indonesia alhamdulillah selalu mensupport dan membantu saudara di Palestina, dan saya berharap semua teman-teman support dengan doa, dengan suara di sosial media, dengan sedekah kalau bisa, dengan apapun yang teman-teman bisa, wajib lakukan untuk Palestina, karena ini adalah kewajiban dari umat Islam. Dan kita selalu mengingatkan perjuangan mereka, karena masih ada anak kecil yang belum bisa tidur dengan baik, ada banyak ayah yang mencari makanan untuk anaknya, ada banyak orang yang mau nikah tapi masih belum mampu, banyak orang yang cari kerja tapi nggak ada. Setiap hari mereka bingung mau makan apa. Jadi kondisinya masih buruk sekali ya, masih menderita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik untuk saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang peduli untuk mereka, karena ini kewajiban dari umat Islam ya. Sekian itu saja yang saya mau sampaikan. Sudah berapa menit ini? Saya mau lihat berapa lama. Udah 8 menit ya teman-teman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati rezeki teman-teman semuanya. Yang mau support dan bantu Palestina silahkan cari cara sendiri ya. Mudah-mudahan berkah dan selalu bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Saya mohon maaf ya sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe di channel saya untuk selalu mendapatkan info dari Palestina. Dan tuliskan di komentar, teman-teman mau dengar cerita apa atau mau kita bahas topik apa di video selanjutnya. Sekian.